Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan membahas trik catur menang cepat saat membuka permainan dengan pion ke D4. Setelah kita membuka permainan ke D4, akan banyak langkah jawaban dari hitam yang akan kita bahas. Kita akan membahas semuanya satu persatu. Dari setiap balasan akan muncul banyak variasi yang penting kita bahas. Jadi kita tidak dapat membahas semuanya dalam satu video ini karena akan membutuhkan durasi yang sangat panjang. Pertama, jika hitam membalas dengan pion ke G6 alias modern defense, kita akan menunjukkan variasi gerakan putih dengan kuda ke C3. Biasanya hitam akan menggerakkan gajah ke G7, menyerang pion D4. Kita balas dengan memajukan pion ke E4. Dan di sini kita akan menjawab ketika hitam menggerakkan kuda ke C6. Dan juga ketika hitam membuka serangan gajahnya dengan memajukan pion ke D6. Pertama, jika kuda ke C6 membantu gajah menyerang pion D4, kita gerakan kuda ke F3 melindungi pion. Dan di posisi saat ini kita sering melihat permainan hitam yang terkadang memajukan pion ke E5, mengajak pertukaran pion. Jika benar hitam pion ke E5 mengajak pertukaran pion, di sini kita bisa memulai perangkapnya dengan menggratiskan pion, yaitu menggerakkan kuda ke D5 dan hitam pion kali pion. Saat ini sepintas hitam untuk posisi, karena pion hitam sudah menguasai petak D4. Kuda kita tidak dapat memakan pion karena kita akan kalah perwira. Lalu apa yang akan kita gerakan di posisi ini? Kita gerakan saja gajah ke G5, mengancam menteri. Langkah terbaik hitam itu menutupnya dengan pion, dan kita mundurkan gajah ke H4. Jika hitam memajukan pion mengusir gajah, itu bukan ide yang baik, karena jalur putih H5 jadi terbuka. Dan jika ditutup dengan kuda ke F6, hitam akan kalah satu perwira, karena pion kita akan maju mengancam kuda. Kuda tidak dapat geser karena menteri bisa hilang dengan gajah. Di posisi saat ini, satu-satunya langkah yang nampak aman buat hitam itu kudanya bergerak ke E7, menutup ancaman gajah pada menteri, sekaligus membuka jalan raja blokade pendek. Dan di posisi ini kita dapat memakan pion dengan kuda. Ini adalah umpan pengorbanan kuda. Seharusnya di sini hitam tidak usah memakan kuda kita ini, karena hitam bisa kalah. Tapi buat pemain hitam yang belum tahu jebakan seperti ini, pasti akan memakannya, karena akan untung kuda. Ada dua pilihan untuk hitam dapat memakan kuda kita ini. Bisa dengan gajah, bisa dengan kuda. Jika kuda kali kuda, berarti kuda meninggalkan perlindungan pada kuda F7. Jadinya kita dapat bebas memakan kuda dengan gajah. Seter tidak dapat kabur, dan terpaksa hitam harus menteri kali gajah, dan kita kuda kali menteri.
Lalu jika tadi bukan kuda kali kuda tapi gajah kali kuda, kita dapat memakan gajahnya dengan menteri. Sekaligus benteng jadi terancam. Kan ada kuda, Bang. Tenang saja, ini sudah kita perhitungkan. Jika hitam berani memakan menteri dengan kuda, kita gerakan kuda ke F6 ska. Raja hanya dapat geser ke F8. Lalu kita gajah ke H6 skakmat. Checkmate. Itulah yang terjadi jika menteri kita dimakan dengan kuda. Lalu bagaimana, Bang, jika hitam menyelamatkan bentengnya terlebih dahulu dengan melakukan blokade pendek? Menteri yang saat ini terancam kuda mau dilarikan kemana, Bang? Oke, jika hitam blokade pendek, kuda kita ke F6 skak. Raja geser ke G7 atau ke H8. Kita angkat kudanya ke G4 skak dengan menteri. Kuda kali menteri juga percuma, karena gajah kita ke F7 skak. Raja hanya dapat geser ke G8. Kuda ke H6 skakmat. Checkmate. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Yaitu setelah kita pion ke E4, kita akan tunjukkan variasi jebakan jika hitam membalas dengan memajukan pion ke D6. Membuka serangan gajah sekaligus bertujuan menyerang pion D4 dengan pion ke E5. Kita gerakan gajah ke F4. Menutup pergerakan pion ke E5. Karena jika pion langsung ke E5, kita pion kali pion. Pion kali pion kembali, menteri kali menteri skak. Dan hitam tidak dapat blokade karena sudah geser. Jadi, setelah kita gajah ke F4, biasanya hitam akan memajukan pion ke C6 membuka jalan menteri untuk menyerang pion B2 dan pion D4. Sekaligus pion hitam dapat menutup pergerakan kuda kita ke B5 dan ke D5. Kita gerakan menteri ke D2, memancing menteri agar bergerak ke B6. Di posisi ini kita membuat jebakan dengan dua pion. Jadi jika hitam menggerakkan menteri ke B6, menteri hitam dapat mengancam dua pion kita sekaligus. Untuk melindungi keduanya sekaligus, kita dapat melakukan blokade panjang. Dan di sini kita tidak akan melakukan blokade panjang, tapi kita gerakan kuda ke F6, melindungi satu pion saja, yaitu pion D4, yang wajib kita lindungi. Dan saat ini kita memasang umpan dengan pion B2 yang sengaja kita biarkan tanpa perlindungan. Tujuan kita yaitu untuk mengaktifkan serangan benteng nantinya. Jadi, jika benar hitam menteri kali pion, kita gerakan benteng ke B1, mengancam menteri. Menteri hanya dapat geser ke A3. Lalu kita gerakan gajah ke C4 menyerang pion F7. Setelah gajah kita ke C4, gajah dari hitam yang biasanya ke G4 akan berpikir ekstra karena pion B7 dapat dimakan benteng. Dan benteng kita jadi menguasai jalur B7. Kemungkinan di sini hitam akan menggerakkan menterinya ke A5, bertujuan memajukan pion ke E5 untuk menguasai medan tengah. Lalu kita blokade pendek mengaktifkan serangan benteng. Jika benar hitam memajukan pion ke E5, kita pion kali pion. Hitam pion kali pion kembali, mengancam gajah. Saat ini gajah kita ada dalam ancaman pion. Dari posisi ini,
kita akan menunjukkan variasi gerakan mematikan dengan menggerakkan menteri ke D6. Dengan bergeraknya menteri kita ke D6 ini, kita memasang dua perangkap jitu yang sangat mematikan. Apakah hitam akan pion kali gajah? Apakah hitam menteri kali kuda? Ini sangat jitu loh. Karena sepintas hitam aman-aman saja dan akan unggul posisi jika memakan salah satu perwira kita ini. Di posisi saat ini sudah sering kita bahas dengan cara mematikan hitam yang berbeda. Dan di sini juga kita akan menunjukkan gerakan yang berbeda lagi. Karena jawaban dari hitam bisa berbeda-beda. Jadi cara mematikannya juga pasti akan berbeda lagi. Pertama, jika pion kali gajah, kita majukan pion ke E5. Kita tidak mempedulikan kuda yang saat ini terancam menteri. Sengaja kita memberikan umpan lagi buat hitam, agar hitam sibuk dengan makanan yang kita suguhkan. Jika menteri kali kuda, maka benteng kita yang di B1 ini kita gerakan ke D1. Dan kita kasih lagi umpan buat menteri, yaitu gajah. Tapi saat ini mungkin umpan dari kita ini bisa diketahui karena ada ancaman skakmat di petak D8. Di sini banyak sekali gerakan hitam untuk menyelamatkan rajanya. Jika kalian ingin melihat pergerakan yang lainnya saat posisi seperti ini, kalian bisa kunjungi channel ini dan buka playlistnya. Dan silahkan kalian tonton videonya. Di sini hitam menggerakkan menteri ke A5, melindungi petak D8. Kita gerakan kuda ke G5, membantu gajah untuk melakukan skakmat di petak F7. Di posisi saat ini, kita akan tunjukkan dua pergerakan hitam yang berbeda dari video-video sebelumnya. Untuk menyelamatkan rajanya, hitam dapat menggerakkan kuda ke E7, bisa juga menggerakkan gajah ke E6. Jika penasaran dengan pergerakan yang lainnya, kalian kunjungi saja channel ini dan tonton ya video-videonya. Buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut pada pembahasan. Pertama, jika kuda ke E7, maka gajah kali pion F7. Skak. Raja geser ke F8, menteri ke D8. Skak. Menteri kali menteri, benteng kali menteri. Skakmat. Checkmate. Lalu bagaimana jika tadi gajah ke E6 menutup gajah? Gajah kali gajah, pion kali gajah, menteri kali pion. Skak. Kuda menutup, menteri ke F7. Skakmat. Checkmate. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah menteri kita bergerak ke D6. Di sini hitam memilih memakan kuda dulu dengan menteri. Kita geserkan benteng yang di petak B1 ini ke D1, membantu menteri untuk melakukan skakmat di petak D8. Jadi sama di sini, menteri tidak dapat memakan gajah karena skakmat di petak D8. Jika hitam menutup pergerakan menteri kita ke D8 dengan menggerakkan gajah ke D7, maka gajah kali pion F7. Skak. Raja kali gajah,
kuda kita ke G5 Seka. Raja geser benteng kita yang berada di petak F1, kita geserkan ke E1. Sengaja kita membiarkan gajah dimakan pion. Jika pion kali gajah, kita majukan pion ke E5. Jika hitam kuda ke E7, maka pion maju mengancam gajah. Gajah tidak dapat kali pion karena menteri ke D8 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita pion ke D4, di sini hitam membalas dengan pion ke F5. Kita majukan pion ke H3. Teknik ini bisa mematikan hitam dengan sangat cepat. Biasanya hitam akan menggerakkan kudanya ke F6. Nah, disinilah kita memulai jebakannya dengan pion ke G4 mengancam pion. Pelajaran dasarnya yaitu jika pion kali pion, kita pion kali pion kembali. Hitam kuda kali pion. Menteri kita bergerak ke D3, membantu benteng menyerang pion H7. Kuda balik lagi ke F6. Benteng kita kali pion. Benteng kali benteng atau kuda kali benteng. Menteri kita ke G6 skakmat. Checkmate. Itulah teknik dasarnya mematikan hitam saat membalas dengan pion ke F5. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita pion ke D4, di sini hitam membalas dengan pion ke C5. Untuk kita dapat membawa hitam ke jebakan kita kali ini, kita majukan pion ke E4. Jebakan yang akan kita perlihatkan di sini yaitu jika hitam pion kali pion. Kita memajukan pion ke C3, mengancam pion. Dan di sini teknik dasarnya yaitu kita akan lebih cepat mengalahkan hitam jika hitam pion kali pion. Kita kuda kali pion. Dari posisi ini, kita akan lebih cepat lagi mengalahkan hitam jika hitam memajukan pion ke G6, membuka jalan gajahnya untuk bergerak ke G7 nantinya. Dan kita gajah ke C4. Setelah hitam menggerakkan gajahnya ke G7, kita keluarkan kuda ke F3. Saat ini mungkin hitam akan mengeluarkan kudanya ke F6, tapi pion kita akan maju nantinya mengancam kuda. Dan bisa dibilang langkah kuda ke F6 itu cukup baik, atau memajukan pion ke E5 juga sangat bagus. Tapi jika hitam di sini memilih memajukan pion ke D6, niatnya untuk menutup pergerakan pion sekaligus membuka jalan gajahnya untuk menyerang kuda, itu sangat kurang tepat. Karena kita tetap saja akan memajukan pion. Jika pion kali pion, jelas hitam untung pion. Padahal di sini kita akan menggerakkan gajah memakan pion F7 Seka. Raja kali gajah dan hitam kehilangan menterinya, dimakan menteri kita ini. Dan pada posisi ini, jika hitam memakan pion kita ini dengan gajah, kita kuda kali gajah. Jadi kita yang untung dapat gajah. Karena jika hitam memakan kuda kita kembali, itu akan terjadi seperti tadi. Gajah kali pion F7 Seka. Raja kali gajah, menteri kita menyantap menteri yang gratis ini. Itulah pelajaran dasarnya. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita pion ke D4, hitam membalas dengan pion ke D5. Setelah hitam pion ke D5, kita dapat mengalahkan hitam dengan cepat menggunakan Queen Gambit dan
Blackmar Gambit. Bagi yang sudah paham dan betul-betul menguasai kedua pembukaan gambit ini, sangat sulit untuk dapat dikalahkan. Jadi di sini kita akan membahas banyak kemungkinan yang akan digerakkan hitam agar kita dapat lebih mudah menggunakannya. Oke, kita lanjut pada gerakan caturnya. Pertama, kita akan membahas ketika kita menggunakan pion ke C4. Dengan kita memajukan pion ke C4 ini, hitam bisa saja menolak tawaran pion gratis kita ini, dan bisa juga hitam menerimanya. Tentu kita harus menguasai keduanya, dan kita akan membahas semuanya di sini. Pertama, kita akan menunjukkan gerakan saat hitam menolak tawaran pion gratis kita ini. Ada beberapa gerakan yang mungkin akan dilakukan hitam saat menolak gambit kita ini. Bisa pion maju ke E6, menambah perlindungan pion, sekaligus membuka serangan gajah gelapnya. Bisa dengan kuda ke F6. Bisa dengan pion ke C6. Bisa juga dengan pion ke A6. Semua pergerakan yang akan kita perlihatkan di sini adalah taktik dasar yang harus kita perhatikan posisinya. Jika hitam pion ke D6, di sini kita akan perlihatkan dua variasi untuk mengalahkan hitam dengan cepat. Ada yang dengan kuda ke F3, ada juga gerakan kuda ke C3. Ya, kita akan tunjukkan variasi gerakan kuda ke C3 terlebih dahulu. Setelah kita kuda ke C3, kita sering menjumpai gerakan hitam membalas dengan pion ke C5. Upaya hitam untuk menguasai jalur C5 dan menghambat tempo pergerakan kita agar ketinggalan langkah. Dan juga kita sering melihat pergerakan hitam membalas dengan kuda ke F6. Jika hitam membalas dengan pion ke C5, mengajak pertukaran pion, kita pion kali pion D5. Di posisi ini, kita akan tunjukkan jika hitam pion kali pion E4 mengancam kuda. Karena setelah gerakan pion kali pion mengancam kuda, ada gerakan yang wajib kita ketahui untuk kita dapat melihat posisi mengalahkan hitam dengan cepat. Dan posisi inilah yang harus kita catat, karena di awal permainan ke D4 atau yang lainnya, kalian bisa saja menjumpai posisi ini. Lihat, kuda kita saat ini sedang terancam pion. Kita tidak usah melarikan kuda kita yang saat ini terancam pion, karena jika lawan yang kita hadapi tidak ceroboh, akan berpikir dua kali untuk memakan kuda kita nantinya. Lalu apa sih yang akan kita gerakan? Kita pion kali pion. Coba perhatikan posisi ini dengan cermat. Jika kalian di posisi hitam, apakah kalian berani memakan kuda C3? Inilah gerakan dasarnya, memberikan kuda C3 sebagai umpannya. Lalu apa bang yang akan terjadi jika pion kali kuda? Jika pion kali kuda, pion kali pion F7 ska. Raja tidak dapat kali pion karena menterinya bisa hilang dimakan menteri. Dan raja tidak ada petak lagi untuk geser agar bisa melindungi menterinya. Raja hanya dapat geser ke E7. Dan kita pion kali kuda. Sekaligus kita dapat menjadikan pion jadi kuda ska. Benteng tidak dapat memakan kuda karena gajah kita dapat ke G5 skak ster. Raja geser, kita dapat menteri. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita kuda ke C3, kita membalas dengan kuda ke F6. Kita keluarkan kuda ke F3. Dan di sini kita memajukan pionnya ke C6. Jika ketemu posisi seperti ini, saat ini kita belum dapat celah untuk menjebak hitam. Posisi masih seimbang dan kita
mengatur langkah dengan pion ke E3, membuka serangan gajah. Setelah hitam kuda ke D7, kita gerakan gajah ke D3. Saat kita memajukan gajah ke D3 ini adalah taktik mengatur tempo permainan dan mengembangkan gajah kita, menunggu lawan memakan pion C4 nantinya, atau juga kita dapat menyerang pion D5. Jika hitam gajah ke E7 membuka jalan blokade pendek, kita blokade pendek terlebih dahulu. Buat hitam yang tidak tahu gerakan kita berikutnya akan melakukan blokade pendek. Lalu kita majukan pion ke E4. Jika hitam pion kali pion E4, mungkin kita dapat beralih serangan dengan taktik serangan yang lainnya. Dan yang akan kita tunjukkan di sini yaitu jika hitam pion kali pion C4. Gajah kita dapat duduk di jalur C4. Gajah kali pion. Lalu hitam menyusun serangan dengan menggerakkan bentengnya ke E8. Dan kuda kita ke G5 mengancam pion F7. Di posisi ini biasanya hitam akan memajukan pion ke H6 mengancam kuda. Dan kita kuda kali pion F7. Raja kali kuda, gajah kali pion, ska. Raja kali gajah. Menteri kita ke B3, ska. Ada dua pilihan buat hitam menyelamatkan rajanya. Jika raja ke D6, gajah kita bergerak ke F4, ska. Tidak ada pilihan buat hitam. Hanya ada kuda yang dapat menutup ska. Pion kali kuda, ska. Jika raja geser ke D7, pion maju, skakmat. Lalu bagaimana jika tadi kuda yang menutup? Jika tadi ditutup dengan kuda, maka kuda kali kuda. Jika pion kali kuda, menteri kali pion, ska. Raja hanya dapat geser ke F6. Menteri ke F5, skakmat. Lalu bagaimana jika tadi raja memilih mundur ke F7? Maka kuda kita angkat ke F4, ska dengan menteri. Hanya ada dua petak pilihan untuk raja geser. Jika raja geser ke F8, akan terjadi skakmat dengan kuda ke G6. Jika raja ke F6, menteri ke E6, ska. Raja hanya dapat ke G5, menteri ke G6, ska. Raja ke H4, pion ke F3, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu di sini kita sering menjumpai hitam menolak gambit kita dengan kuda ke F6. Kita pion kali pion. Jika menteri kali pion, kita dapat menggerakkan kuda ke C3. Tapi jika kuda kali pion, kita majukan pion ke D4 mengancam kuda. Jika balik lagi ke F6, kita dapat mendorong pion mengancam kuda. Dan jika kuda larinya ke B6, kita kuda ke C3. Dan biasanya hitam akan menggerakkan kudanya ke C6 mengancam pion. Dan jika kita melindungi dengan kuda ke F3, hitam yang ingin unggul pion akan menggerakkan gajahnya ke G4 mengunci kuda. Lalu kita pion ke D5 mengancam kuda, memancing hitam agar menggerakkan kudanya ke E5, menambah tekanan terhadap kuda. Nah, di posisi inilah kemenangan kita. Jarang orang tahu gerakan kita di saat menghadapi tekanan seperti ini, karena takut menterinya hilang. Padahal dengan hitam menekan kita dengan kuda ke E5, itu sama dengan memberikan kuda gratis pada kuda kita ini. Sekaligus gajah jadi terancam. Jika gajah kali menteri, kita gerakan gajah ke B5, ska. Dan hitam bisa dipastikan akan menutupnya dengan pion.
Dan kita pion kali pion. Di sini pastinya hitam akan menggerakkan menterinya ke C7, membuka jalan raja untuk geser, sekaligus mengancam kuda. Kita pion kali pion mengancam benteng dan skak. Raja geser ke D8, kuda kali pion F7, skakmat. Sekarang kita lihat bagaimana jika di awal tadi hitam menolak gambit kita ini dengan memajukan pion ke C6. Kita gerakan kuda ke F3. Jika hitam membalas dengan kuda ke F6, kita gerakan kuda ke C3. Dan di sini hitam memakan pion kita. Kita majukan pion ke A4, memblokir petak B5 dari perlindungan pion terhadap pion. Jika gajah ke F5, kita gerakan kuda ke E5, menyerang petak F7. Jika hitam menggunakan gerakan pion ke C5, kita jangan mengambil pion C5. Kita juga gratiskan pion ke D4, mengancam gajah. Jika kuda kali pion, menteri kita ke F3, mengancam gajah, sekaligus menambah serangan terhadap kuda. Untuk gerakan selanjutnya silahkan kalian berkomentar. Dan sekarang kita kembali lagi ke belakang, yaitu saat kita Pion ke C4. kita memberikan pion gratis pada hitam. Dan hitam menerima gambit kita ini. Dan di sini kita akan perlihatkan dua variasi gerakan untuk mengalahkan hitam dengan cepat, yaitu dengan pion ke D4 dan dengan kuda ke F3. Pertama, kita balas dengan pion ke D4, membuka serangan gajah terhadap pion C4. Ada dua gerakan para pecatur yang sering kita jumpai di permainan. Ada yang pion ke C5, menggratiskan pion. Ini biasanya digerakkan oleh para master catur yang berupaya menguasai medan tengah. Ada juga pion ke B5, melindungi pion. Jika hitam memajukan pion ke C5, menawarkan gambit, kita dapat menolaknya dengan pion kita terus maju ke D5, menghadang pergerakan kuda ke C6. Dan hitam dapat menggerakkan kuda ke F6. Kita tidak dapat memajukan pion ke E5, mengancam kuda, karena kita akan kehilangan pion. Jadi kita kuda ke C3, melindungi pion. Lalu hitam di sini dapat mengajak pertukaran pion dengan pion ke B5, melindungi pion. Lalu kita gajah ke F4. Saat ini target kita adalah kuda B8, Karena bisa dipastikan gajah akan ke A6 nantinya. Setelah gajah ke A6, kita gerakan kuda ke F3. Jika pion maju ke B4 mengancam kuda, barulah kita makan kudanya dengan gajah. Pion kali kuda. Kita gerakan menteri ke A4 skak. Menteri menutup, menteri kali gajah. Pion kali pion mengancam benteng. Benteng ke B1, menghindari ancaman pion, sekaligus mengancam balik pion. Benteng kali gajah melindungi pion. Lalu kita kuda ke E5, mengancam menteri. Jika menteri ke B7, Ya, kita benteng kali pion. Jika menteri kali menteri kita yang gratis ini, itu hanya pengalihan posisi saja, karena benteng kali benteng skak. Menteri menutup, benteng kali menteri skakmat. jika tadi itu menteri kali benteng, Menteri ke C6 skak. Di sini ada dua pilihan langkah terakhir buat hitam. Bisa geser ke D8, bisa juga menutup dengan kuda. Jika kuda menutup, menteri kali kuda skakmat. Jika tadi raja geser ke D8, kuda ke F7 skakmat juga. Kita kembali lagi ke belakang.
yaitu setelah pion kali pion, di sini kita membalas dengan variasi gerakan kuda ke F3. Di posisi saat ini ada dua balasan dari hitam yang akan kita bahas, yaitu pergerakan pion ke A6 dan pergerakan kuda ke F6. Jika hitam pion ke A6, kita keluarkan kuda ke C3, mengontrol petak E4. Hitam membalas dengan kuda ke F6, lalu kita pion ke E4, membuka serangan pada pion C4. Jika hitam pion ke B5 melindungi pion, kita majukan pion ke E5, mengancam kuda agar kudanya pergi dari petak F6, dan menteri kita nantinya dapat duduk di petak H5. Setelah kuda hitam bergerak, misalkan ke D5 mengadu kuda, kita langsung gerakan kuda ke G5, menyerang pion F7. Hitam tidak dapat mengusir kuda dengan pion ke H6 karena menteri akan ke H5. Dan jika pion kali kuda, bentengnya bisa hilang dengan menteri. Langkah yang terlihat aman buat hitam itu pion ke E6, membuka serangan gajah untuk menyerang kuda dan dapat melakukan blokade pendek nantinya. Kita menteri ke H5, mengancam sekak mat pada petak F7. Langkah yang nampak terbaik untuk melindungi pion F7 itu menteri bergerak ke D7. Jika menteri ke E7, itu dapat menutup langkah gajahnya. Jadi di sini kita akan memperlihatkan jika hitam melindungi pion F7-nya dengan menteri ke D7. Setelah hitam bergerak ke D7, kita kuda kali kuda. Langkah terbaiknya pion kali kuda, dan kita kuda kali pion. Hitam tidak dapat mengancam menteri kita dengan pion karena akan terjadi skakster dan benteng. Raja geser, kita dapat benteng. Hitam pastinya akan menggerakkan benteng ke G8, dan kita gajah ke E2, membuka jalan blokade. Hitam di sini bisa sekak dulu dengan gajah atau geserkan menterinya ke E6 terlebih dahulu. Dan hasil posisinya akan tetap sama. Kuda kita akan ke G5. Menteri balik lagi ke D7. Kita pion maju mengancam menteri. Yang akan hitam lakukan dapat sekak dulu dengan gajah ke B4. Dan kita menutupnya dengan gajah. Gajah kali gajah, Raja kali gajah. Dan menteri barulah dapat geser ke E7. Kita pion kali pion sekak, dan benteng jadi terancam pion. Jika raja ke E8, kuda ke H7 sekak mat. Checkmate. Dan jika raja geser ke petak lain juga, kita tetap dapat dipastikan akan memenangkan permainan. kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita mengeluarkan kuda ke F3, dan di sini kita membalas dengan kuda ke F6 terlebih dahulu. Kita majukan pion ke E3, membuka gajah menyerang pion C4. Hitam melindungi dengan pion ke B5. Dan ada niat menyerang kuda jika kita melangkahkan kuda ke C3. Ada beberapa cara untuk mengalahkan hitam dengan cepat jika kita menghadapi posisi seperti ini. Dan cara yang lebih baik dan lebih cepat di sini, pion ke A4 mengancam pion. Jika hitam pion ke C6, kita pion kali pion. Dan hitam pion kali pion kembali. Lalu kita pion ke B3 mengancam pion. Jika pion kali pion, kita menteri kali pion. Dan di sini ada yang lebih mudah untuk kita dapat mengalahkan hitam dengan cepat, yaitu jika gajah ke A6
Nah, posisi seperti ini penting sekali kita catat untuk bisa kita gunakan sebagai bahan tujuan saat bermain catur. Dimulai dari kuda ke E5, pion kali pion, benteng kali gajah, kuda kali benteng, gajah kali pion, skak. Kuda menutup, menteri kali pion. Setelah posisi ini, silahkan permainannya dilanjutkan. Sudah dipastikan putihlah yang akan memenangkan permainan. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah hitam membalas dengan pion ke D5, kita akan menunjukkan cara menang cepat dengan pion ke E4 alias Blackmar Gambit, menggratiskan pion, membiarkan pion E4 ini dimakan hitam. Jika pion kita dimakan, kita majukan kuda ke C3, mengancam pion. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana jika gajah melindungi pion, bagaimana jika kuda melindungi pion ke F6, bagaimana jika pion ke F5, dan di sini kita akan membahas gerakan hitam yang berbeda. Yang akan kita bahas di sini yaitu bagaimana jika hitam tidak melindungi pionnya, karena sudah tahu resikonya jika pion itu dilindungi. Di sini hitam memajukan kudanya ke C6, menyerang pion D4. Kita tinggal majukan saja pion D4 ini menyerang kuda ke D5. Dan kemungkinan besar kuda akan maju menyerang kita. Jika betul kuda hitam ke E5, kita majukan menteri ke D4, mengancam kuda. Dan di sini kita akan dapat melakukan sebuah jebakan pengorbanan menteri jika hitam melarikan kudanya ke G6. Setelah kuda ke G6, kita gajah ke B5, skak. Nah, di sini langkah terbaik hitam itu menutupnya dengan gajah. Tapi buat pemain hitam yang belum tahu jebakan ini, pastinya akan menutupnya dengan pion. Dugaan hitam, kita ini tidak akan berani memakan pion karena menteri kita terbuka tanpa perlindungan dan bisa hilang dimakan dengan menterinya. Padahal itu adalah jebakan kita untuk mempercepat kemenangan. Ya, kita makan saja pionnya dengan pion skak. Secara otomatis pion kita ini jadi mengancam gajah dan benteng. Langkah terbaik hitam di sini raja geser ke D8 dan kita akan mendapatkan benteng nantinya, sekaligus pion kita dijadikan menteri. Gajah tidak dapat menutup skak karena pion kita kali benteng dan pionnya kita jadikan menteri, skakmat. Checkmate. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Setelah kuda kita ke C3 mengancam pion, hitam melindunginya dengan kuda. Kita majukan pion ke F3 mengancam pion. Pion kali pion, menteri kali pion. Jebakan kita di posisi ini adalah pion D4 yang sengaja kita gratiskan. Kita berupaya memancing lawan agar mau memakannya dengan menteri. Jika betul hitam tergiur dengan pion D4 kita yang gratis ini, maka posisi kita akan sangat menyulitkan hitam nantinya. Kita akan lebih mudah melakukan serangan dengan cepat. Setelah menteri kali pion D4, kita ancam menterinya dengan gajah ke E3. Di posisi ini ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan hitam. Langkah terbaik hitam di sini memundurkan menterinya ke belakang. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara putih mengalahkan hitam saat menteri mundur ke belakang, silahkan kalian kunjungi channel ini dan silahkan dibuka playlistnya. Di sini hitam bisa melarikan menterinya ke H4 skak, bisa ke E5 mengunci gajah, bisa juga
menteri ke G4 mengajak pertukaran menteri. Atau bisa juga menteri langsung ke B4 mengancam pion. Jika menteri ke H4 skak, maka kita tutup saja dengan pion. Dan menteri hitam dapat ke B4 mengancam pion. Lalu kita melindungi pion B2 ini dengan cara melakukan blokade panjang. Dan pion B2 ini jadi terlindungi raja sekaligus kita membuka serangan benteng. Saat ini posisi menteri dan benteng berada di jalur yang sama. Hal itu sengaja kita lakukan agar hitam dapat masuk ke perangkap kita berikutnya, yaitu gajah tergiur untuk mendapatkan benteng kita ini dengan memajukan gajahnya ke G4 mengancam menteri. Jika betul gajah ke G4 mengancam menteri, maka kita langkahkan kuda ke B5 mengancam skakmat di petak C7. Dan saat ini hitam tidak dapat memakan menteri dengan gajah karena kuda kita kali pion C7 skakmat. Checkmate. Berarti di sini hitam harus menyelamatkan rajanya terlebih dahulu. Misalkan dengan kuda ke A6 melindungi pion C7. Kita makan saja pion B7 ini dengan menteri sekaligus benteng jadi terancam. Jika benteng ke B8 mengancam menteri, kita makan saja bentengnya dengan menteri skak. Kuda kali menteri, kuda kali pion C7 skakmat. Checkmate. Lalu bagaimana jika hitam menyelamatkan rajanya dengan menteri ke A5 melindungi pion C7? Ya, sama. Menteri kita ini kali pion B7 mengancam benteng. Gajah tidak dapat kali benteng karena menteri ke C8 skakmat. Checkmate. Sekarang kita lihat lagi ke belakang ketika posisi menteri hitam terancam gajah. Di sini hitam melangkahkan menterinya ke G4 mengajak pertukaran menteri. Kita geserkan saja menteri kita ke F2. Jika setelah menteri kita ke F2, kita melangkahkan menterinya ke B4 mengancam pion, kita lakukan pergerakan yang sama seperti tadi, yaitu blokade panjang membuka serangan benteng. Jika hitam mengancam menteri dengan kuda ke G4, kita langkahkan kuda ke D5 mengancam skakmat di petak C7. Sekaligus mengancam menteri juga. Jadi hitam di sini tidak dapat memakan menteri dengan kudanya karena kuda kita akan ke C7 skakmat. Checkmate. Tentunya di sini hitam harus menyelamatkan rajanya terlebih dahulu. Misalkan dengan menteri ke A5 melindungi pion C7. Dengan bergeraknya menteri ke A5, di sini kita dapat menggerakkan gajah ke B5 skak. Menteri tidak dapat memakan gajah karena kuda kita dapat kali pion C7 Checkmate. dan skakmat. Jadi di sini hitam menutupnya dengan pion. Jika hitam menutupnya dengan pion, kita tutup saja pergerakan menterinya dengan gajah ke B6. Dengan gajah kita ke B6, kuda masih belum dapat memakan menteri karena kuda kita dapat ke C7 skakmat. Dan kuda kita juga tidak dapat dimakan dengan pion karena ada gajah. Bagaimana jika gajah kita yang di B6 ini dimakan dengan menteri? Ya, kita makan kembali menterinya dengan menteri. Setelah menteri kita dimakan dengan pion, kuda kita ke C7 skakmat. Checkmate. Kita kembali lagi ke belakang ketika menteri hitam diancam gajah. Di sini hitam menggeserkan menterinya ke E5 mengunci gajah. Kita majukan pion terlebih dahulu menutup pergerakan gajah ke G4. Dan hitam gajah ke E6. Di sini kita tidak memakan pion B7 karena gajah kita ada dalam ancaman menteri dan dapat memperlambat serangan kita nantinya. Yang kita lakukan saat ini yaitu
blokade panjang terlebih dahulu, mengaktifkan serangan benteng. Jika hitam memajukan pion ke C6 untuk menutup serangan menteri, maka kita keluarkan gajah kita ke D3, berupaya untuk memberikan kesempatan hitam agar blokade panjang nantinya. Dan juga gajah kita dapat menutup pergerakan gajah ke F5. Hitam yang berniat blokade panjang pastinya mengeluarkan kuda ke D7, membuka jalan raja untuk blokade panjang. Dan kita kuda ke E2, membuka jalan benteng. Setelah hitam blokade panjang, kita ancam menterinya dengan gajah. Dan hitam dapat melarikan menterinya ke A5, membantu gajah menyerang pion A2. Kita majukan pion ke B3, berupaya agar menteri hitam mau melakukan sekak ke A3. Jika betul menteri ke A3 sekak, kita geserkan saja raja ke B1. Sama, ini masih dalam upaya agar hitam menyusul serangannya ke pojok dengan serangan gajah gelap nantinya. Jika jebakan kita ini berhasil, bisa dipastikan hitam akan memajukan pionnya membuka serangan gajah gelapnya. Kita tidak usah panik, kita langkahkan kuda ke A3 dengan tujuan menutup pergerakan menteri di garis A untuk kita nanti melakukan gerakan paksa yang sangat cantik dengan mengorbankan menteri. Jika hitam tidak tahu akan tujuan kita yang sebenarnya, tentu hitam akan melanjutkan serangan gajah gelapnya. Setelah gajah gelapnya ke G7 melakukan serangan, maka di sini kita dapat melakukan langkah yang tidak terduga oleh hitam, yaitu menteri kita kali pion C6 sekak. Hitam tidak punya pergerakan lain selain memakan menteri kita dengan pion. Pion kali menteri, gajah kita ke A6 sekak mat. Checkmate. Raja tidak dapat geser karena semua petak untuk lari raja sudah dikuasai gajah. Di sini saya merekomendasikan YouTube gadis ini. Hai, jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih. Dia gadis pecatur hebat yang hafal posisi-posisi mematikan di awal permainan. Silahkan kalian subscribe channelnya agar dia bersemangat untuk membagikan ilmu caturnya. Channelnya bisa kalian kunjungi di deskripsi video ini. Channelnya belum dapat dicari di pencarian dikarenakan subscribernya masih sedikit dan videonya belum banyak yang nonton. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.